Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sastra, selamat datang kembali di Suara Sastra Indonesia, tempat kita ngobrol santai tapi tetap bermakna. Di sini saya Nurul Ashifa akan membahas mengenai seorang tokoh yang apabila beliau itu sedang berada di panggung, semua mata itu ingin tertuju kepadanya. Karya-karyanya itu bisa romantis dan mengguncang. Dia biasa dijuluki sebagai burung merak. Dan untuk membedah kisah hidupnya, di sini saya sedang bersama Kak Firda. Selamat siang Kak Firda. Ya, selamat siang. Senang bisa datang dan bergabung di Suara Sastra Indonesia dan membicarakan sosok W.S. Rendra. Nah, W.S. Rendra itu bukan cuma penyair ataupun sutradara saja, tapi dia itu juga petarung yang menggunakan kata-katanya sebagai senjata. Nah, mari kita mulai dari awal. Nah, siapa sih sebenarnya W.S. Rendra itu? Jadi, W.S. Rendra adalah seorang penyair dan dramawan besar yang pernah dimiliki Indonesia. Beliau lahir di Solo pada tanggal 7 November 1935. Ayahnya, yakni Raden Ciprianus Sugeng Brotoatmojo, yakni seorang guru bahasa. Dan ibunya adalah Raden Ayu Catarina Ismadillah yang merupakan guru tari. Jadi, bisa dikatakan bahwa W.S. Rendra memang sudah dekat dan kenal dengan dunia seni sejak kecil. Nah, jadi bisa dibilang dia itu tumbuh di rumah seni ya? Ya, betul. Bahkan sejak duduk di bangku SD, W.S. Rendra sudah mulai membuat puisi dan di bangku SMA mulai menampilkan pentas teaternya. Setelah berkuliah di Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, dia melanjutkan pendidikannya di American Academy of Dramatical Arts di New York. Nah, pengalaman di luar negeri itu memberinya banyak perspektif baru tentang teknik acting, manajemen panggung, hingga cara menyampaikan pesan lewat seni. Nah, salah satu warisannya yang penting adalah bengkel teater. Bisa dijelaskan mengenai bengkel teater? Bengkel teater merupakan kelompok yang didirikan oleh W.S. Rendra di Yogyakarta pada tahun 1967. Bengkel teater bukan hanya kelompok yang berisi seniman, tetapi di sana juga merupakan tempat para seniman ditempa, berlatih vokal, dan semua itu dilakukan secara intens. Beberapa tokoh besar yang lahir dari bengkel teater yakni Butet Kartareasa dan Ladung Simatupang. Nah, pantas saja bengkel teater sering disebut sebagai kawah Candra di Muka bagi seorang seniman. Nah, kalau soal karya, apa sih karya-karya W.S. Rendra itu? Nah, di antara beberapa karya W.S. Rendra yang terkenal dari naskah drama dan pementasan teater, yakni ada Sekda pada tahun 1977 dan Panembahan Reso pada tahun 1986. Kemudian di antara beberapa puisi yang terkenal, yakni Pada Orang-orang Tercinta tahun 1957 dan Blues untuk Bonnie 1971. Dan untuk drama-dramanya yang paling monumental itu apa saja bisa disebutkan, Kak? Di antara dramanya yang monumental itu ada Kasidah Berjanji yang berisi sindiran sosial dan kritik untuk pemerintah yang cukup tajam. Nah, itu yang membuatnya sering berhadapan dengan pemerintahan ya? Ya, betul banget. Tapi di situ tidak membuat W.S. Rendra itu takut. Justru dia semakin yakin bahwa seni bisa menjadi alat perjuangan yang efektif. Nah, itu yang membuat saya kagum. Rendra itu tahu resikonya, tapi dia itu memilih bicara lewat karyanya. Nah, sekarang soal julukannya mengenai burung merak. Bisa dijelaskan, Kak? Jadi, W.S. Rendra dijuluki burung merak karena penampilannya ketika di panggung selalu ekspresif, menggunakan pakaian-pakaian yang berwarna dan unik, dan selalu menyita pandangan para penonton.
Jadi, sekali tampil itu, dia itu benar-benar memadukan antara puisi dan teaternya dalam satu pertunjukan. Kapan sih beliau wafat dan apa warisannya untuk generasi sekarang? Jadi, W.S. Rendra wafat pada 6 Agustus 2009 di Depok pada usia yang ke-73 tahun. Pelajaran dan warisan yang bisa kita dapat dari W.S. Rendra yaitu karya-karya yang tetap relevan serta teladan keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Dan menurutku pelajaran yang paling penting dari Rendra adalah bahwa kata-kata bisa menjadi senjata damai yang luar biasa. Kita tidak perlu mengangkat senjata untuk memperjuangkan sesuatu. Cukup dengan keberanian, keteguhan, dan bahasa yang tepat. Nah, terima kasih banyak Kak Firda sudah berbagi cerita dan pengetahuannya. Sama-sama. Baik Sobat Sastra, itu tadi kisah mengenai W.S. Rendra, sang burung merak. Semoga menginspirasi kita semua untuk mencintai sastra dan berani bersuara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.